Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 CD Wesley Aji. Alhamdulillah kita berdua kembali menyapa Anda dalam acara Nguri-Nguri Budaya Tinggalan Luhur Leluhur Bangsa Nusantara. Dan kali ini tidak tanggung-tanggung, kami akan mengurai 3 pusaka sekaligus. Ini dalam rangka nguri-nguri budaya tinggalan leluhur yang dalam tanda petik barangkali ya terserak di kampung-kampung yang kemudian dikumpulkan oleh saudara kita dari Jawa Timur, Mas Kang Saimo, dan kita mendapatkan itu dalam sebuah pameran nasional di Yogyakarta, yaitu di acara Musyawarah Agung Senopati Nusantara kedua. Dan setelah kami memilih khususnya Ki Cokro beberapa bilah pusaka terserak itu, kemudian jadilah pusaka-pusaka yang kembali Aji. Nah, jangan sampai Wesi Aji yang berserakan menjadi tidak Aji. Nanti dimarahin sama Mas Aji. Oke, kita buka satu persatu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama. Wow. Langsung dibuka. Langsung dong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Nanti Anda bisa lihat perbandingannya ya, pusaka-pusaka yang hanya dalam wilah di lapaknya Mas Saimo dan menjadi ngejreng. Oh, ada before? Ada dong, ada dong. Ya, ini maksudnya apa ini? Kita lihat dulu rancang bangun. Rancang bangun. Di sini ada kembang kacang. Kembang kacang ini terkesan pokok, tapi pada dasarnya jujur ini seperti kolusi ya. Iya. Karena dimakan usia dan perlakuan yang memang kurang baik dulunya, gitu ya. Sehingga kembang kacangnya menjadi pokok. Jadi pokok itu tidak sampai melungker ya. Tetapi tidak mengurangi pakemnya ya. Pakem dan katakanlah isoterinya. Iya, lain gitu ya. Secara isoteri pasti masih gitu. Terus ya, di sini ada kembang kacang, lalu kemudian ada jalan tentunya. Ya, ada jalan, kemudian ada lambi gajah. Di bagian belakangnya ada pejetan ya. Atau poin pejetan. Kemudian ada tikel alis. Nah, mungkin nggak kelihatan kalau nggak kita raba. Iya. Nah, lalu kemudian kita hitung bersama lo-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pitulungan. Maka dengan demikian masuknya ini masuk the carubuk. Wow, pemirsa, ketika dengar carubuk saya itu teringat sama kisah dalam Babat Tanah Jawi, yaitu tentang Sunan Kalijaga. Jadi salah satu ageman beliau itu adalah carubuk ya. Dan ini tampak luar biasa. Makanya tidak salah kalau kemudian para pemburu benda bertuah atau katakanlah pusaka itu banyak yang menganggap carubuk itu adalah keris yang lebih pada untuk ageman spiritual. Spiritualitas gitu kan. Kalau secara tangguh, estimasi pembuatan Mojopahit ya. Dari tampak ininya. Betul. Ya, ngelimponya itu, pulennya itu. Carubuk Majapahit dengan pamornya kalau di bawah ini ada nunggak semi. Nunggak semi. Lalu kemudian mungkin nanti kalau di center ini ada seperti nyana lah. Nyana, semana, familiar. Itu carubuk. Kita kembali saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masuknya kita lihat ini gandek, lugas agak panjang gitu ya. Lalu kemudian ada belumbangan atau pejetan, otot-ototnya agak sedikit unggul bagian sini ya. Terus kemudian lurus ya. Dan condong lelehnya lumayan keren. Yang jelas ini dan ini ada tikel alis ya. Ada tikel alis. Masuk bilang.
Tilam Upih. Dan kalau lihat condong lelehnya seperti itu, jelas Mojo awal. Mojo awal artinya era Majapahit awal-awal. Ya. Kalau kita bicara Mojo itu biasanya ujungnya Mojopahit para pemirsa. Dari sisi pamor, apakah ini juga sama dengan sebelumnya Nyana? Iya, Nyana, bisa Nyana, bisa Wasputa. Wasputa, Nah, beras tumpah. Betul. Karena ini kan sudah dimakan oleh usia ya, sehingga tidak terlalu tampak Ya. Apalagi memang dari era Majapahit ke sekarang sudah berapa ratus tahun. Nah, itu. Dan memang Majapahit awal-awal itu tidak terlalu bermain pamor, tetapi lebih pada sisi tuah dan kualitas tempat. Tilam Upih tangguh Majapahit dengan pamor nonggak semi dan Wasutah. Kembali lagi yang ketiga. Ini karena edisi nguri-nguri budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini Kita lihat rancang bangunnya ya, mirip seperti tadi. Iya. Nah, dan ini ada tikel alis ya. Kelihatan banget ya. Lebih jelas daripada yang tadi. Nah, otot-ototnya juga kelihatan masih keker dan lurus, lajer atau lurus. Iya, tetap sama masuk. Tilam Upih. Tilam seperti yang kita bahas, tilam adalah bermakna tikar ya. Betul. Permadani alas yang memiliki pengertian secara filosofi untuk ketenangan dalam rumah tangga. Ketenangan, kedamaian, tempat yang nyaman. Oke. Kalau dari tangguh masuk Tuban Mojo. Tuban Mojo kita perbandingkan para pemirsa. Mojo ini awal, tadi Mojo awal dengan bentuk yang langsing, ringan sekali, tetapi tempaannya sangat luar biasa. Sementara ini Mojo Tuban Mojo artinya di masa Majapahit, tetapi pembuatannya di daerah Tuban, Jawa Timur ya. Yang Mojopahit kalau di Mojokerto ya Jawa Timur juga. Tapi Tuban itu kan pantai utara ya. Betul. Sehingga ada unsur pembeda dalam sisi bentuk ya. Betul. Langsingnya, tetapi kalau dari sisi limponya mungkin sama ya. Sama pulen dalam penempaannya. Ini kita bisa perbandingkan sama-sama Majapahit, tetapi dalam karakteristik bentuknya ada perbedaan ya. Kalau bicara pamor masuk apa ini? Seperti bergaris-garis air yang mengalir gitu ya, berarti ini masuk Banyu Mili. Memang benar-benar menyiratkan sepuhnya sebuah pusaka era Majapahit dengan tempahan Tuban seperti ini pemirsa, dengan sama-sama memiliki dapur tilam Upih yang memiliki makna kedamaian, keindahan dalam rumah tangga dan bangsa. Biasanya kan seperti itu ya. Karena saat ini saya sedang kaya 3 pusaka, tiga-tiganya Majapahit. Betul. Dan kita dengan berkolaborasi dengan Den Mas Aji, dengan kepiawaian tim Merangginya, akhirnya dibikinkan baju yang keren ya, walaupun tidak terlalu mewah tapi juga megah. Kayunya apa itu? Cendana coy. Keren coy. Cendana ya. Seperti itu. Luar ini kalau dalam bahasa anak-anak santri NU ini al-muhafadzatu 'alal qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah pada konteks warangkanya. Terima kasih Mas Haji. Raden Mas Saimo turun ke lapangan, ke pelosok-pelosok untuk hunting, mencari wesi aji yang terbengkalai tadi, lalu kemudian kita pinang dan dirumat oleh Raden Mas Aji. Dan kita sekarang review dan kita juga tidak tahu ini pusaka mau pindah ke siapa. Kadangkala seperti itu. Karena bagian dari misi penyelamatan itu nggak bisa sendiri-sendiri. Kita nggak boleh egois. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi
agar terjalin regulasi, regenerasi dalam perawatan. Ya. Jadi ada yang hunting, ada yang mencari ke kampung-kampung, ada yang dandani, kemudian ada yang memberi tempat sebagai pameran sehingga masyarakat datang termasuk kita. Kemudian ada yang berminat untuk merawatnya sehingga kita memahari kepada Kang Zaimu. Dari sini kita melompat ke Denmas Aji untuk diperbaiki yang tentu juga di Sidukoro ya. Jadi para pemirsa tidak sekedar dimandikan kemudian diwarang dan dibuat bagus, tetap karena bagaimanapun sebuah pusaka karya luhur yang dibuat dengan daya cipta yang luar biasa, kita ritualilah, kita istiwasahin dengan harapan ioni atau daya tuah yang ada di dalamnya bisa terbangkitkan sehingga terjadi jalinan energi atau sinergitas antara antara ion antara bioelektron positif yang tertanam di pusaka ini dengan pemilik atau calon pemilik kalau umpamanya ini akan pindah tangan. Berarti boleh ya kalau mau saudara-saudara kita. Saya pikir lebih baik seperti itu. Jadi biar terjadi regulasi itu tadi. Toh kalau mau kita juga menyimpan banyak pusaka, tempatnya harus berapa lantai kan? Jadi bagi saudaraku yang ingin baru memulai belajar ya uri-uri budaya, ikut pelestarian budaya, mungkin ada hati nanti bisa ya. Bisa lah, nanti saya tapi jenengan lah. Nanti nomor Kicokro saya taruh di deskripsi dan selalu saya taruh di deskripsi. Selain untuk berbicara terkait dengan pusaka juga mungkin hal-hal lain juga biar terjadi silaturahim ya. Kalau saya sendiri kan nggak terlalu mengerti. Jadi begitulah, jadilah diri kita semua menjadi bagian dari pelestari budaya dan tinggalan budaya, tidak hanya sekedar bicara kan seperti itu. Betul. Kita benar-benar memiliki kepedulian untuk merawat karena ini adalah artefak sejarah, jangan sampai punah. Yang di rumah dari kampung dibawa ke pameran lalu dipinang kemudian diperbaiki dan kita review dan kita juga tawarkan barangkali dalam tanda petik kepada para pemirsa atau siapapun yang menghendaki untuk merawatnya sehingga terjadi jalinan perawatan yang berkesinambungan. Sinergitas. Jadi kalau bicara tuah tadi sudah dibahas dan ketiga keris ini mungkin yang belum pernah kami bahas hanyalah carubuk ya. Hanya carubuk di arah 9 ini belum pernah dibahas. Tadi sekilas telah dibahas. Carubuk ini kalau kita baca Babat Tanah Jawi sudah tertera satu di antara ageman Sunan Kalijaga adalah carubuk dan terjadi jalinan resonansi perkutut Kicokro bernyanyi. Baik Kicokro, terima kasih. Terima kasih para pemirsa sekalian, seiring dengan suara perkutut yang mengalun indah, kami undur diri untuk sementara waktu. Saksikan selalu arah 9 CG dengan sejumlah redaksionalnya dan tetaplah merawat budaya karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.